Ya, Mirsa, seberapa besar dampak dari kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar ini terhadap usaha rumah makan? Sudah ada rekan kami Rizka Dior di salah satu rumah makan di Jakarta. Selamat siang Rizka, bagaimana dampak naiknya harga sembako bagi usaha rumah makan di tempat Anda sekarang? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Memang naiknya sejumlah komoditas selama 2 bulan terakhir atau menjelang bulan Ramadan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan seluruh masyarakat. Di mana emang kenaikan sejumlah komoditas ini dikarenakan pasokannya yang semakin sedikit dan juga cuaca ekstrim dan tak menentu yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan rupanya kenaikan sejumlah komoditas pangan ini juga tidak hanya dirasakan oleh ibu rumah tangga saja. Rupanya sejumlah pelaku di salah satunya di rumah makan Padang di tempat saya melaporkan saat ini di Sinto Minang di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat ikut terdampak akibat kenaikan sejumlah pangan atau komoditas di pasaran. Jika tadi kami juga sempat bertanya dengan salah satu karyawan yang ada di sini, sempat dikatakan jika perharinya mereka belanja hanya mengocek sekitar Rp500.000 saja, namun hingga saat ini naik hingga Rp800.000, di mana jika biasanya membeli 7 kilo sapi ini juga per ekornya hanya Rp100.000, kini mereka mengambil dari supplier pun sudah seharga Rp110.000. Sedangkan untuk cabai pun juga naik, yakni di harga Rp45.000 per kilogramnya. Sementara untuk ayam juga naik, di mana di kisaran harga Rp25.000, dan harga yang paling terjadi cukup signifikan dan sangat terdampak di rumah makan Sinto Minang ini adalah di beberapa jenis ikan. Jadi di sini ada 9 jenis ikan yang juga dijajakan, di mana setiap atau masing-masing jenis ikannya ini dibeli sebanyak sekilo, dan harga paling mahal itu terjadi pada harga ikan kembung. Jika biasanya mereka mengambil dari supplier hanya di kisaran harga Rp35.000 per kilogramnya, kini sudah mencapai Rp45.000, sehingga sejumlah pengeluaran pun menjadi lebih banyak, naik hingga 5%. Nah, untuk mengetahui seperti apa penjualan yang terjadi di rumah makan Sinto Minang, apakah harga dinaikkan atau seperti apa penjualan yang ada di sini, saya akan coba bertanya dengan salah satu karyawan yang ada di sini. Sudah bersama saya Bapak Puji Rahmanto. Halo, selamat siang Bapak. Iya, Pak, izin ini mau tanya. Kenaikan sejumlah harga di pasaran kan banyak banget yang masih terus meningkat ya Pak. Lantas penjualan di Sinto Minang ini sendiri seperti apa Pak? Untuk penjualannya sih stabil. Terus apa lagi ya? Apakah ada kenaikan harga ataupun ada pengurangan kuantitas bahan dasar yang dibeli di sini Pak? Kalau kenaikan harga untuk saat ini belum ada, dan untuk pengurangan pembelian belanja nggak ada, cuman harus stabil juga karena sesuai dengan masakan. Lantas ini kenaikan harga pangan yang paling terdampak terhadap penjualan di Sinto Minang sendiri dan masih dibeli ini harga apa Pak? Yang masih dibeli, yang kenaikan dampak gede, cabai, terus daging, ayam, dan ikan. Tapi berarti ini tidak ada pengurangan pembelian kuantitas belanja dan kenaikan harga begitu ya Pak? Apakah ada rencana kenaikan harga nantinya? Kemungkinan kalau untuk kenaikan berlanjut bisa dinaikkan. Lalu antisipasi yang dilakukan dari pihak rumah makan ini seperti apa ke depannya Pak, apabila memang komoditas pangan di pasaran masih terus naik? Untuk yang dilanjutkan tetap berjualan terus, karena penjualan biarpun ini harganya naik tetap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Puji. Nah pemirsa, memang penjualan harga menu yang ada di rumah makan Sinto Minang ini tidak mengalami kenaikan harga, melainkan seperti semula. Namun apabila sejumlah komoditas pangan di pasaran masih akan terus naik secara signifikan, maka langkah tegas yang akan diambil oleh pihak rumah makan adalah akan menaikkan sedikit harga per porsi yang ditawarkan di sini. Wilson. Baik Rizka, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.